Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM S1S1210010. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi dari Cynthia Mawada Sumitro dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Taman Kanak-kanak dengan menggunakan metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis atau MORA. Adapun latar belakang dari penelitian kali ini yaitu para orang tua yang menginginkan putra-putri mereka menuntut ilmu di lembaga pendidikan terbaik. Yang kedua, Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan prasekolah yang memiliki peranan penting yang turut membantu anak didik dalam pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan, serta tumbuh kembang seorang anak. Yang ketiga, pemilihan taman kanak-kanak yang sulit karena pertimbangan berbagai aspek serta membutuhkan banyak waktu untuk mencari taman kanak-kanak yang sesuai dengan keinginan para orang tua. Adapun rumusan masalah pada judul kali ini yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem penunjang keputusan pemilihan taman kanak-kanak di Kota Kendari dengan menggunakan metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis. Adapun batasan masalah, yang pertama penelitian ini hanya dilakukan di lingkup Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, kriteria yang digunakan ada 11 yaitu biaya SPP, biaya masuk, fasilitas kurikulum akreditasi, status jumlah perkelas keamanan jam operasional, dan apakah taman kanak-kanak menerima anak berkebutuhan khusus pada kegiatan sekolah taman kanak-kanak. Yang ketiga, user dapat mencari rekomendasi pemilihan taman yang sesuai dengan kebutuhan. Selain rekomendasi, taman kanak-kanak user juga dapat melihat informasi mengenai taman kanak-kanak yang terdapat di Kota Kendari yang tersedia di aplikasi tersebut. Admin dapat mengelola data kriteria, subkriteria, dan taman kanak-kanak. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama membangun sistem pemilihan taman kanak-kanak berbasis Android, yang kedua menerapkan metode multi-objective optimization by rationalist dalam proses pemilihan taman kanak-kanak. Dan manfaat penelitian yang pertama menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan rekomendasi kepada orang tua untuk pemilihan taman kanak-kanak. Dan yang kedua yaitu mampu menerapkan metode MORA yang diharapkan sistem ini dapat mempermudah dalam proses perankingan taman kanak-kanak. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Multi-Objective Optimization by Rationalist atau MORA, yang dimana metode ini merupakan sistem multi-objektif yang di dalam terdapat dua atribut yang saling bertentangan. Metode ini melakukan pengoptimalisasian terhadap atribut dengan menerapkan sebuah perhitungan matematika yang kompleks sehingga mendapatkan hasil berupa keputusan yang diinginkan. Metode ini juga memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat baik untuk memastikan suatu alternatif dan MORA dipublikasikan pertama kali oleh Browers pada tahun 2004 yang menjadi multi-objective optimization yang dapat digunakan sebagai pemecahan berbagai masalah pengambilan dengan multi kriteria. Selanjutnya kita masuk ke rumus metode MORA yang di mana langkah pertama itu menginput nilai kriteria, yaitu menginput nilai pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua yaitu merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Lalu langkah ketiga, lalu melakukan penormalisasian pada metode MORA dari matriks keputusan itu dengan rumus XIJ sama dengan XIJ sama dengan akar kuadrat sigma I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Langkah keempat yaitu menghitung normalisasi terbobot untuk mendapatkan bahwa sebuah atribut lebih penting bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai atau koefisien signifikan yaitu WIJ sama dengan WI XIJ. Langkah kelima yaitu melakukan perhitungan nilai preferensi dengan mengurangi nilai maksimax dan minimax. Lalu kita masukkan nilai YI yaitu sama dengan sigma Wmax dikurang sigma Wmin, dan langkah terakhir untuk menentukan ranking dari hasil perhitungan MORA. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus, di mana di sini sudah terdapat 10 data alternatif dengan kode A1 sampai A10 dengan alternatif dari TK Kingdom Academy Kendari hingga TK Brilliant School. Nah, adapun kriteria dari alternatif didapatkan dari survei data. Itu di sini terdapat 11 kriteria dengan bobot, jenis, dan nilai kriteria masing-masing. Nah, kita masuk ke matriks keputusan dengan cara memasukkan nilai rating kecocokan alternatif pada setiap kriteria
sesuai dengan alternatifnya. Selanjutnya, kita masukkan ke matriks keputusan, didapatlah seperti di gambar, yaitu untuk kolom 1 baris 1, yaitu 2 hingga kolom 1 baris ke-10. Selanjutnya kita masuk ke penormalisasian matriks keputusan dengan rumus XIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma I sama dengan 1 dengan mengalihkan XIJ akar kuadrat. Nah, pertama-tama di sini kita akan menghitung nilai sigma I sama dengan 1 dikali XIJ kuadrat. Di mana untuk mendapatkan nilai sigma ini, yaitu pertama kita menguadratkan nilai dari kolom 1 hingga baris ke-10. Nah, adapun nilai dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat hingga tambah 3 kuadrat, didapatlah nilai 65 dari kolom pertama. Nah, selanjutnya untuk nilai 65 ini nantinya kita akan masukkan di akar. Nah, kita masuk ke perhitungan untuk semua kolom dari baris 1 hingga baris ke-10. Didapatlah nilai 0,2481 dari kolom 1 baris 1, didapatlah nilai 0,2481 dari kolom kedua, dari kolom pertama baris kedua. Nah, untuk proses perhitungannya seperti rumus yaitu XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar sigma I sama dengan 1 dikali XIJ kuadrat. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan nilainya, yaitu X1, 1 yaitu nilai dari matriks pertama, kolom pertama, baris pertama yaitu 2 dibagi dengan akar 65. Dan dia dapatlah dari akar 65 yaitu 8,0623. Lalu dari nilai X1, 1 kita bagi dengan nilai akar sigma yang sudah kita dapat yaitu 8,06, didapatkanlah 0,2481. Begitu pula untuk kolom kriteria kedua, ketiga, hingga ke-11. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai normalisasi, selanjutnya kita menghitung matriks normalisasi terbobot dengan rumus WIJ sama dengan WI sama kali XIJ, di mana untuk kriteria pertama memiliki bobot 20, yang di mana 20 nantinya ini dibagi dengan total seluruh bobot yaitu 100 dari ke-11 kriteria yaitu 100, lalu kita bagikan dengan nilai kriteria pertama yaitu 20. 20 dibagi 100 kita dapat 0,2. Nah, selanjutnya setelah mendapat nilai WI yaitu 0,2, selanjutnya kita masukkan nilai XIJ dari nilai ternormalisasi yang kita sudah hitung tadi, yaitu untuk kolom pertama baris pertama itu 0,2481 kita masukkan. Jadi untuk menghitung ternormalisasi terbobot baris ke-1 kolom ke-1 kita mengalihkan nilai WI 0,2 dan untuk nilai normalisasi 0,2481 dari kolom pertama baris pertama didapatlah 0,0496 hingga untuk nilai matriks normalisasi terbobot untuk baris ke-10 kolom pertama. Setelah dihitung dari kriteria pertama hingga kriteria ke-11, inilah hasilnya. Nah, setelah mendapatkan matriks keputusan yang telah dinormalisasi terbobot, kita masuk ke perhitungan YI, yaitu dengan mengurangkan nilai maksimaks dan minimaks. Nah, di mana YI ini merupakan nilai dari penilaian yang telah dinormalisasi dan terbobot dari alternatif terhadap semua kriteria. Dan Wmax ini merupakan nilai ternormalisasi terbobot dengan kriteria jenis benefit, di mana kriteria jenis benefit dari suatu kriteria ditotalkan, dan Wmin ini merupakan total perhitungan dari nilai terbobot jenis cost pada suatu kriteria. Dan untuk alternatif pertama, setelah dijumlahkan semua nilai benefit, didapatkanlah nilai max berikut 0,1593, dan untuk alternatif pertama untuk semua kriteria terbobot
jenis kos dijumlahkan didapatkan 0,1240. Dan untuk nilai YI dikurangkanlah nilai max dan min didapatlah untuk alternatif pertama yaitu 0,0353. Begitu pula dari alternatif pertama hingga alternatif ke-10. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu membuat perankingan untuk hasil perhitungan muara dengan cara mengurutkan dari hasil yang paling besar ke hasil yang terkecil. Nah, untuk peringkat pertama yaitu ada alternatif 5 dan peringkat terakhir ada alternatif keempat. Nah, adapun RUP pada penelitian ini yaitu metode pengembang sistem yang digunakan dalam sistem ini yaitu metode Rational Unified Process. Dalam metode ini terdapat 4 tahap pengembang perangkat lunak, yaitu yang pertama permulaan, yang kedua perluasan atau perencanaan atau elaboration, selanjutnya konstruksi atau construction, selanjutnya transisi atau transition. Selanjutnya, adapun Gantt chart dari waktu penelitian yaitu dari inception yaitu dari Oktober hingga elaboration di bulan November, lalu construction Desember, Januari, Februari, lalu transition Februari, Maret. Nah, selanjutnya kita masuk ke flowchart system, yang dimana flowchart ini menunjukkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu sistem. Yang dimana sistem kali ini diawali dengan mulai, lalu masuk ke proses mengakses sistem, lalu masuk ke penampilan mengisi kriteria yang telah disediakan, lalu masuk ke proses perankingan, lalu masuk ke tampilan sistem menampilkan rekomendasi taman kanak-kanak, lalu selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke UML, yaitu use case diagram, di mana use case diagram ini adalah sebuah diagram yang dapat mempresentasikan interaksi yang terjadi antar user dengan sistem. Nah, di sini terdapat dua aktor, yaitu ada admin dan user, di mana admin dapat login kalau data taman kanak-kanak, kalau data kriteria taman kanak-kanak, kalau masuk kriteria, melihat perhitungan muara, mengelola penilaian taman kanak-kanak, dan melakukan logout. User dapat melihat informasi taman kanak-kanak, meminta rekomendasi taman kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Adapun activity diagram pertama yaitu ada login admin, di mana pertama admin menekan login admin, lalu masuk ke sistem menampilkan menu login, lalu masuk ke tampilan admin memasukkan user dan password, lalu sistem memverifikasi, lalu mengirim ke database dengan memverifikasi username dan password, lalu sistem masuk ke pengkondisian jika ya, maka menampilkan menu beranda dan jika tidak menampilkan pesan error dan kembali ke sistem menampilkan menu login. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram kalau data taman kanak-kanak di mana dimulai dengan admin mengakses menu data taman kanak-kanak, lalu sistem menampilkan halaman, lalu masuk ke tampilan admin memilih delete, update, atau tambah, lalu sistem akan memproses menampilkan form jika akan tambah atau ubah data, lalu admin mengisi atau mengubah data, lalu masuk ke sistem yaitu memvalidasi data, jika ya maka akan menyimpan data ke database dan jika tidak akan kembali ke menampilkan form. Selanjutnya akan selesai. Dan jika admin memilih delete, maka akan masuk ke sistem mengonfirmasi hapus data, lalu menampilkan ke admin pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka akan masuk ke sistem, lalu mengirim ke database menghapus data, lalu menampilkan data yang sudah diproses. Dan jika tidak, akan kembali ke menu menampilkan halaman menu data taman kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram kelola data kriteria, di mana di sini admin mengakses menu data kriteria, lalu sistem menampilkan halaman manajemen menu data kriteria, lalu masuk ke pilihan kepada admin yaitu delete, tambah, atau update, dan jika delete sama seperti tadi akan masuk ke sistem mengonfirmasi hapus
data. Jika admin memilih ya, maka akan masuk ke sistem dan masuk ke database untuk menghapus data. Lalu kembali ke sistem untuk menampilkan data kriteria. Selanjutnya, jika admin memilih tambah, maka akan masuk ke sistem menampilkan form, ubah data atau tambah data, lalu masuk ke mengisi form, lalu kita masuk ke validasi data. Jika ya, maka akan masuk ke database, yaitu menyimpan data, lalu masuk ke sistem untuk menampilkan data yang telah diubah dari kriteria. Selanjutnya sama seperti activity diagram data kriteria untuk data subkriteria. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram melihat perhitungan MORA, di mana di sini admin dapat mengakses menu perhitungan, request data, mengambil data, penilaian taman kanak-kanak, membuat matriks keputusan, menghitung matriks normalisasi, menyimpan hasil matriks normalisasi, menghitung normalisasi terbobot, menghitung nilai YI, menyimpan hasil nilai YI, dan melakukan hasil perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram ke penilaian, yaitu admin mengakses menu data penilaian, menampilkan halaman manajemen menu data penilaian, menekan ikon edit pada data yang ingin diubah, lalu sistem juga menampilkan sistem ubah data, lalu masuk ke pilihan tidak atau ya, dan jika ya akan dan sistem database akan menyimpan data dan menampilkan data penilaian. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram logout admin, di mana admin menekan logout tombol logout menampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, maka menghapus session dan database mengecek data, lalu menampilkan pemberitahuan logout dan menampilkan landing page SPK. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram informasi taman kanak-kanak, di mana di sini user mengakses sistem SPK, lalu sistem request data, database mengambil data taman kanak-kanak, dan sistem menampilkan data taman kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram rekomendasi, di mana user mengakses sistem SPK, menampilkan halaman informasi taman kanak-kanak, menekan ikon rekomendasi taman kanak-kanak, lalu menampilkan form rekomendasi taman kanak-kanak. Lalu user mengisi form, lalu memvalidasi sistem memvalidasi kelengkapan data, database melakukan proses perankingan menggunakan metode MORA, lalu sistem menampilkan hasil, lalu sistem menampilkan detail data taman kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Nah, sequence diagram login admin, di mana admin menginput username, lalu diproses username, password. Selanjutnya control login, yaitu data admin, misalnya database, validating. Nah, selanjutnya username dan password mengirim pesan, lalu pesan username dan password salah jika salah, dan jika benar akan menampilkan beranda. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram kelola data taman kanak-kanak, di mana admin melakukan login, lalu validasi username dan password admin, lalu mengirim pesan menghapus data, lalu menampilkan halaman admin. Lalu data jika ingin menghapus, data dihapus, menampilkan data taman kanak-kanak. Begitu pula untuk ubah data dan tambah. Selanjutnya sequence diagram kelola data kriteria, di mana admin melakukan login, validasi username, lalu mengirim pesan mengirim data, yaitu lalu menampilkan halaman admin, lalu di sini mengirim pesan mengakses menu data kriteria, dan admin dapat melakukan ubah data, tambah, dan delete. Lalu jika mendelete, data akan dihapus dan akan diproses oleh database, lalu mengirim pesan menampilkan data kriteria yang telah dihapus. Begitu pula untuk ubah dan menambah data. Selanjutnya sequence diagram melihat perhitungan MORA, yaitu pertama admin melakukan login, lalu sistem memvalidasi username dan password, dan jika database sudah memproses, lalu akan mengirim pesan mengirim data, lalu sistem ke admin menampilkan halaman admin. Selanjutnya admin mengakses menu perhitungan, lalu melakukan keenam proses hingga meranking. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram kelola penilaian, yaitu di mana admin melakukan login, lalu sistem
melakukan username dan melakukan validasi ke database, lalu database mengirim data ke sistem, lalu sistem menampilkan halaman admin kepada admin, lalu admin menampilkan menu penilaian. Lalu di sini juga admin dapat melakukan ubah data, lalu data tersimpan, lalu database menampilkan data penilaian ke admin. Selanjutnya sequence diagram logout di mana admin mengklik tombol logout lalu login form, mengirimkan pesan pemberitahuan konfirmasi logout, dan jika admin terkonfirmasi, selanjutnya akan menghapus session, lalu melakukan validasi, lalu control logout ke login form yaitu pemberitahuan logout, dan terakhir yaitu menampilkan beranda login. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram informasi taman kanak-kanak, yaitu di mana user mengakses sistem SPK, lalu sistem ke database mengambil data taman kanak-kanak, lalu database ke sistem mengirim pesan menampilkan data taman kanak-kanak, lalu sistem ke user itu menampilkan detail data taman kanak-kanak. Selanjutnya sequence diagram rekomendasi taman kanak-kanak, di mana ya user mengakses sistem SPK, lalu sistem ke user menampilkan halaman informasi taman kanak-kanak, lalu user menekan tombol rekomendasi taman kanak-kanak, lalu sistem menampilkan form rekomendasi hingga menampilkan detail data taman kanak-kanak. Nah, yang terakhir kelas diagram, di mana diagram ini merupakan penjelasan pemodelan sistem berorientasi objek. Dan di sistem kali ini memiliki 5 kelas, di mana penilaian di sini memiliki eh, nilai one to many dari alternatif ke penilaian, lalu kriteria bernilai one to many dari kriteria ke penilaian, dan kriteria ke subkriteria bernilai one to many. Dan di mana penilaian ini juga kita dapat melakukan ubah data hapus data, lalu alternatif juga kita dapat melakukan ubah data tambah, lalu kriteria juga begitu pula untuk subkriteria. Sekian dari video mengenai presentasi skripsi dari sistem penunjukan keputusan pemilihan taman kanak-kanak dengan metode MORA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.